Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi PGSD Universitas Terbuka Jember, Salut Tanggul, dan Probolinggo. Di sini kami akan melakukan pengamatan tentang tugas praktikum IPA yang berkenaan dengan ciri-ciri makhluk hidup di alam sekitar. Dalam pengamatan ini, kita akan menggunakan alat dan bahan, diantaranya alat-alat tulis, tabel pengamatan, dan juga alam sekitar. Pengamatan pertama, kita akan menggunakan 5 sampel hewan. Hewan pertama yang akan kita gunakan adalah burung. Ciri-ciri burung diantaranya adalah bergerak, bernafas, makan, tumbuh, dan berkembang. Sampel hewan kedua yang akan kita gunakan adalah marmot. Marmot pun memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, makan, kemudian tumbuh dan berkembang. Hewan berikutnya yang akan kita gunakan adalah cicak. Cicak juga memiliki ciri-ciri bergerak, bernafas, makan, dan juga tumbuh dan berkembang. Hewan berikutnya yang akan kita jadikan sampel adalah kambing, yang mana kambing pun juga memiliki ciri-ciri bergerak, bernafas, makan, dan dia tumbuh berkembang. Sampel hewan terakhir yang kami gunakan adalah ayam, di mana ayam pun juga memiliki ciri-ciri bergerak, bernafas, makan, dan seperti hewan pada umumnya, tumbuh dan berkembang. Itulah 5 sampel hewan yang sudah kita amati, di mana kesemuanya memiliki ciri-ciri yang sama. Dan ciri-ciri tersebut adalah bergerak, bernafas, makan, dan juga tumbuh berkembang. Pengamatan selanjutnya yang kami lakukan adalah pada tumbuhan. Tidak jauh berbeda dengan hewan, tumbuh-tumbuhan pun bernafas, membutuhkan nutrisi, bereaksi terhadap cahaya, bergerak, dan juga tumbuh berkembang. Berikut ini adalah beberapa sampel tumbuhan yang sudah kami amati. Sampel pertama, belimbing wuluh. Sampel kedua, kemangi. Tumbuhan ketiga, pohon jambu. Sampel keempat, tumbuhan kacang. Dan sampel yang terakhir, pohon pepaya. Dari 5 sampel tumbuhan yang sudah kami amati tersebut, dapat kami simpulkan 5 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, makan, tumbuh berkembang, dan bereaksi terhadap cahaya. Pengamatan selanjutnya adalah pengamatan ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan putri malu. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengamati gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah tanaman putri malu, kotak atau kardus yang dilapisi kertas hitam, stopwatch atau jam tangan, dan yang terakhir alat-alat tulis dan penggaris. Putri malu adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, tumbuh, dan berkembang. Putri malu memiliki beberapa gerak, antara lain gerak seismonasti dan gerak niktinasti. Gerak seismonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan, sentuhan, getaran, dan tekanan mekanis. Langkah pertama memberikan sentuhan halus pada putri malu dan gunakan stopwatch untuk mengetahui di menit keberapa putri malu akan kembali mekar. Hasilnya dengan sentuhan halus putri malu kembali mekar dalam 7 menit. Sedangkan dalam percobaan sentuhan sedang, putri malu akan mekar kembali dalam hitungan 5 menit 20 detik. Dan dengan sentuhan kasar, putri malu yang menutup akan kembali mekar dalam 4 menit 51 detik. Selanjutnya, gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang dipicu oleh suasana gelap atau malam.
Dalam pengamatan ini, kita akan menggunakan dua sampel yang akan kita tandai dengan huruf A dan B. Kemudian, setelah diberikan sentuhan pada putri malu A dan B, putri malu A tetap dibiarkan terbuka dan terkena paparan sinar matahari. Putri malu yang B ditutup dengan kardus hitam agar tidak terkena sinar matahari dan menjadi gelap. Lalu diamkan selama 30 menit. Dan hasilnya, setelah 30 menit, pada putri malu A, daun yang tadinya menutup kembali mekar. Sedangkan pada putri malu B, daun tetap menutup karena tidak terkena sinar matahari. Jadi, kesimpulannya adalah tumbuhan putri malu menutup di tempat gelap karena tidak ada cahaya dan membuka di tempat yang terang karena ada rangsangan cahaya yang memicu gerak nasti, tepatnya fotonasti. Untuk pengamatan selanjutnya, kita akan mengamati gerak geotropisme. Dan di sini kita akan menggunakan sampel kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan antara lain 2 buah pot ukuran kecil, kapas secukupnya, biji kacang hijau secukupnya, dan air secukupnya. Langkah selanjutnya adalah menanam tanaman kacang hijau pada pot A dan pot B selama 1 minggu. Kemudian letakkan pot A secara vertikal dan pot B secara horizontal. Langkah selanjutnya adalah amati pertumbuhan kacang hijau setiap hari. Kemudian tulis semua hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Dimulai dari hari pertama, kita akan mengukur pertumbuhan kacang hijau. Pada pot A, pertumbuhan kacang hijau mencapai 0,5 cm. Panjang pada pot B juga mencapai 0,5 cm. Di hari kedua, pada pot A, panjangnya 1,2 cm. Sedangkan pada pot B, panjangnya 1,1 cm. Pada pengamatan hari ketiga, pot A panjangnya 5,5 cm, sedangkan pot B panjangnya 5 cm. Pada hari keempat, panjang pada pot A adalah 10,5 cm, sedangkan pada pot B panjangnya 10 cm. Di hari kelima, panjang pada pot A mencapai 13,5 cm, sedangkan pada pot B 14 cm. Kemudian di hari keenam, panjang pada pot A mencapai 14,5 cm, sedangkan pada pot B mencapai 15 cm. Dan di hari ketujuh pengamatan, panjang kecambah pada pot A mencapai 16 cm, sedangkan pada pot B, panjang kecambah mencapai 17,5 cm. Dari pengamatan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tumbuhan memiliki kemampuan adaptif untuk merespon berbagai rangsangan seperti sentuhan, cahaya, dan gravitasi yang menunjukkan bahwa gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Sekian tugas praktikum IPA dari kelompok 4.